Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Sulastri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Malang, program studi manajemen perkantoran dengan nomor induk mahasiswa 223143716057. Berikut ini video uji kinerja yang dilakukan di SMK Pelita Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Praktek pembelajaran dilakukan di kelas 12 otomatisasi tata kelola perkantoran pada hari Senin 12 Juni 2023 dengan KD menerapkan persiapan penyelenggaraan pertemuan rapat dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat? Ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu supaya ya apa yang kita laksanakan mendapatkan banyak manfaat. Silahkan untuk mengawali pembelajaran, ketua kelasnya mimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih Marini yang sudah memimpin doa. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ibu absen terlebih dahulu. Aisyah, Anggi, Cantika sakit, Diana Sari, Elva, Fadila, Fitra, Kustia, Lydia, Lisiani, Marini, Nabila, Neila Sari, Sasya, Siti Dewi, Sugiono, Wijayanti, Yolanda, ya. Yang tidak hadir ada 2 orang ya, sakit. Cantika sakit, semoga Cantika cepat diberi kesembuhan supaya bisa berangkat sekolah lagi seperti biasanya, bisa belajar lagi bersama-sama di sekolah ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang rapat ya. Masih semangat? Masih. Ya, harus semangat ya dalam belajar demi menggapai Cita-cita. ya. Harus lebih baik dari hari kemarin. Harus lebih giat dari hari kemarin. Belajarnya harus ditingkatkan. Harus selalu ingat cita-cita yang ingin kalian raih supaya kalian selalu bersemangat dalam belajar ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai rapat
Ya. Rapat itu biasanya diadakan oleh beberapa orang, ya, dalam suatu pertemuan. Ya. Ibu mulai pembelajaran kita hari ini, ya, tentang menerapkan persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat, ya. Kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini yaitu menerapkan persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Ya. Dari KD ini tujuan pembelajaran kita, ya, setelah peserta didik dan guru diskusi, kita melakukan tanya jawab, literasi, presentasi, ya, tentang persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat, ya, berdasarkan yang video yang PowerPoint yang ditayangkan, ya. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi pertemuan atau rapat dengan cermat. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan unsur penyelenggaraan rapat dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengemukakan jenis-jenis rapat dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menguraikan syarat menyelenggarakan rapat dengan benar. Kelima, peserta didik dapat mengemukakan tipe peserta rapat dengan tepat. Peserta didik dapat menganalisis persiapan penyelenggaraan rapat dengan teliti. Nah, ini beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam KD 3.14, ya, yaitu menerapkan persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Ya, pada pertemuan kali ini setelah kita tadi Ibu paparkan KD-nya dan tujuan pembelajarannya, ya, Ibu akan menayangkan, ya, video, contoh video tentang penyelenggaraan rapat, ya. Nah, di sini kita bisa simak videonya, ya. Kalian amati, ya. Nah, kita lihat, ya, videonya. Dan hari ini kerancangan kegiatan-kegiatan kita untuk menyambut HUT RI Republik Indonesia yang ke-74. Oke, baik. Untuk seksi Paskibra, bagaimana Pak Lambo persiapan? Anak SMA udah beres, kita udah latihan sama marinir. Semua udah dipersiapkan dengan baik Pak Lambo? Udah Pak, udah. Kalau untuk pawainya, Pak Bona, teman. Iya, saya sudah hubungi beberapa pihak sekolah. Mereka sudah siap untuk menyiapkan pawai maupun yang marching band-nya juga sudah. Nanti dikonfirmasi berapa orang yang ikut pawai itu. Untuk humasnya, Era? Untuk humas sudah aman Pak, surat-surat dan semua kelengkapannya yang mesti diberikan kepada masyarakat sudah terlaksana dengan baik. Untuk konsumsi, Bu Suatun. Ya Pak. Untuk konsumsi,
bagaimana tentang jawaban Ibu? Apakah udah selesai semua? Udah saya hubungi Pak penyedia dari makan itu sendiri. Jadi nanti saya tinggal minta dananya aja lah Pak, biar saya serahkan sama yang membuat. Oke. Untuk seksi olahraga Pak, Rekson. Olahraga Pak sudah saya lakukan dengan baik Pak. Semua sudah saya siapkan, panitianya semua strukturnya udah aman Pak. Oke, olahraga udah selesai ya? Aman Pak, aman. Untuk apanya? Seksi acara, Ibu Riado. Iya Pak. Seksi acara, Untuk kegiatan acara tolong simpan dulu makanan Ibu. Kita masih rapat. Untuk acara Pak, saya sudah susun dari awal acara sampai penutupan acara. Sudah selesai saya laksanakan. Oke. Kalau untuk dekorasi yang Ibu terlambat tadi? Pak, sudah beres semuanya Pak, sudah aman. Oke. Baiklah. Semua kegiatan ini supaya berjalan lancar. Pak pemimpin, mohon maaf. Bagaimana dengan seksi kebersihan? Kebersihan itu penting. Keranjang sampah harus kita beli itu. Soalnya kalau memang nggak kita sediakan tempat sampah, sampah akan berhamburan di mana-mana. Tolong Bu, handphonenya disimpan dulu Bu. Siapa? Kita harus anggarkan itu dana untuk. Oke Ibu, saya potong Ibu. Ibu bilang seksi kebersihan, nanti kita bahas seksi kebersihan. Nah, untuk saat ini apa yang sudah kita putuskan kita buat dulu. Dana dari pemerintah atau yang dari kita kumpulkan itu hanya 10 juta. Halo Pak, jadi kayak mana nih Pak untuk olahraganya Pak? Bapak santai dulu Pak, Bapak tenang dulu. 10 juta itu kita minimalisasi, ya kan? Atau minimalisir. Minimalisir. Nah, jadi nanti ada kegiatan yang tidak harus kita ikutkan. Jadi maaf untuk Bapak Ibu yang lagi buat keputusan tadi. Oke? Baik, lanjut. Pak Lambo Pak Rekson apa yang menjadi Gini Pak, masalah jadi untuk untuk dana olahraga kan ini kan sedang olahraga, jadi harus kita fokuskan dana lebih banyak olahraga. Oh tidak bisa Bapak. Kita harus setiap kegiatan itu harus. Maaf Bu, saya potong Bu. Maaf, saya potong. Begini Bu, orang ibu bapak sudah buat keputusan itu kami pun sudah buat oleh sekretaris saya. Ya, tolong Bu. Sudah di depan Pak. Tolong, bentar, kita lagi rapat. Jadi keputusan itu udah kami buat sesuai dengan anggaran. Ini kan Bu Popi ya? Iya, Pak. Itu 10 juta itu udah telah kami buat anggarannya. Jadi, oke Bapak, Ibu lanjutkan lagi tadi. Kan Bapak ini meminta dana lebih. Sekarang kita fokuskan aja Pak, berapa dana untuk olahraga? Betul yang dibilang Ibu ini. Olahraga itu harus sesuai dengan acara-acara lain. Tapi nggak bisa Bu, dekorasi itu butuh dana loh Bu. Sebentar. Apakah Ibu tahu tentang olahraga? Dulu, kita kan cerita olahraga. Kalau umpamanya uang kita 10 juta untuk olahraga 8 juta, 2 juta untuk kegiatan panjat Bu, saya mau tanya begini Bu. Benar. Udah, berhenti dulu. Sudah membuat keputusan. Kita harus meminta. Mending saya pergi. Dengarkan dulu Bu. Ibu buat keputusan apapun, dana yang sesuai dengan kegiatan telah kami buat. Jadi kami. Aduh Pak, gini Pak, kayaknya orang olahraga nggak dihargai di sini Pak kalau kayak gini. Bukan tidak dihargai Pak, semua itu kita buat, laksanakan. Tapi dana itu kita yang mengatur. Kecewa kayak gini Pak. Ibu, apa yang kendarakan nama dari Ibu? Kita harus fokuskan dulu berapa dana untuk olahraga, berapa dana untuk Ya begini Bapak Ibu, intinya sekarang kita harus hargai. Bapak ini sudah membuat keputusan, kita harus hargai. Oke. Dengarkan Ibu. Ini hari dengarkan. Saya yang mau bicara. Oke, saya pemimpin rapat. Oke, daripada rapat kita panas. Oke, baiknya kita istirahat dulu. Makan siang dulu. Oke, waktu ini. Kita tutup rapat hari ini. Sementara. Kita bisa lihat ya apa yang terjadi dalam contoh video rapat tersebut. Ya. Menurut kalian ya, apakah rapat itu berjalan secara efektif? Tidak. Ya.
terlihat secara keseluruhan rapat tersebut tidak berjalan secara efektif. Ya. Kenapa? Ya, dari video yang kita amati, rapat yang berjalan itu tidak berjalan secara efektif. Dari yang kalian amati, apa? Dari saya, Bu. Ya. Ada peserta rapat yang datang terlambat. Ya, jadi ada peserta rapat yang datang terlambat, ya, itu membuat rapat tidak efektif. Kemudian, apa lagi? Ya, dari video yang kalian amati. Ya, Lisiani. Saya, Bu. Peserta rapat tidak menghargai pendapat peserta rapat yang lain. Ya, jadi tadi ya ada peserta rapat yang memberikan pendapat. Terkadang peserta yang lain tidak menghargai atau tidak menerima pendapatnya. Ya, setelah kita mengamati video tadi, ya, video yang sudah kita tayangkan tentang permasalahan dalam rapat. Nah, Ibu akan menjelaskan materi tentang rapat itu sendiri. Mulai dari pengertian rapat. Di sini ada yang tahu rapat itu apa? Ada yang tahu tentang pengertian rapat? Iya, coba Elva. Rapat adalah pertemuan dari banyak orang. Ya, pertemuan dari banyak orang, ya. Nah, di sini ya, rapat itu dapat disimpulkan bahwa rapat adalah pertemuan yang melibatkan banyak orang dalam suatu organisasi untuk membahas suatu masalah. Jadi, di sini ketika suatu organisasi ada permasalahan, ya, maka ada diadakan pertemuan atau rapat. Ya, setelah tadi kalian mendengarkan paparan materi yang Ibu sampaikan, silakan kalian membentuk kelompok, ya. Satu kelompok boleh 5 sampai 6 orang, ya. Silakan. Ini dengan yang ini gabung, ya. Nah, ini juga gabung ke belakang, ya. Silakan muter sama temennya, gabung kelompok. Ayo, Marini, Lisiani, silakan gabung dengan temannya, ya. Ini satu orang lagi ke sini, ya. Dewi ke sini ya, Wi. Iya, silakan. Sugiono boleh gabung ke sini, merapat, ya. Iya. Nah, Ibu akan bagikan, ya, LKPD untuk kalian kerjakan berkaitan dengan materi yang sudah Ibu paparkan tadi. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, ya, dan kelompok 3. Ya, silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, teman sekelompoknya, ya. Kalian kerjakan LKPD-nya. Ya, silakan dikerjakan Marini, Lisiani. Ya, kerjakan. Kelompok 2, silakan dikerjakan. Ya. Iya, silakan ditulis. Langsung saja, ya, ditulis jawabannya yang sudah disediakan. Ya. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 dikerjakan. Ya. Iya, gimana?
Nomor 2 dikerjakan semua 1 sampai dengan 5. Sok silahkan ditulis ya. Ya. Jawaban sesuai dengan materi yang Ibu paparkan, sesuai dengan pemahaman kalian ya. Tapi tetap ya tadi sesuai dengan materi yang sudah dipaparkan. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, untuk kelompok 3 ada masalah? Ya, tidak ada masalah. Silahkan Lisiani ditulis jawabannya, diskusikan dengan temannya. Iya, soalnya jelas semua untuk kelompok 3? Jelas, Bu. Ya. Ya, kelompok 1. Nanti ya setelah kalian selesai mengerjakan, silahkan perwakilan dari masing-masing kelompoknya untuk mempresentasikan jawabannya di depan teman-temannya ya. Ya, setelah kalian selesai, sudah selesai kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Ya, setelah kalian selesai mengerjakan diskusi, sambil diskusi mengerjakan LKPD, silakan perwakilan dari masing-masing kelompoknya mempresentasikan ke depan ya. Untuk pertama kelompok 1, silakan maju ya. Silakan dipresentasikan ke teman-temannya hasil diskusi kelompoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Zahra dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yaitu jawaban yang pertama, karena rapat merupakan suatu alat komunikasi antara pimpinan dengan stafnya, sehingga melalui rapat, solusi pemecahan masalah yang dihadapi dapat segera ditemukan. Selain itu, dengan adanya rapat, setiap anggota organisasi dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Jawaban yang kedua, karena notulis merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan rapat yang bertugas menulis berbagai informasi yang dihasilkan dalam suatu rapat. Jawaban yang ketiga, dalam rapat vertikal, para bawahan diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan saran mengenai masalah yang mereka alami selama bekerja. Sedangkan dalam rapat horizontal, untuk menciptakan koordinasi dan kerjasama yang baik antara unit dalam organisasi, menghindari keberadaan duplikasi pekerjaan, serta mencegah terjadinya ingkar tanggung jawab dari setiap pejabat dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Jawaban yang keempat, syarat penyelenggaraan rapat yang baik yaitu 1. Dilaksanakan dalam suasana terbuka. Yang kedua, tiap peserta rapat harus berpartisipasi penuh dan aktif terlibat dalam rapat yang berlangsung. 3. Perdebatan didasarkan pada argumen yang logis. 4. Pertanyaan harus singkat dan jelas. 5. Rapat yang demokratis. 6. Selalu ada simpulan. 7. Terdapat bimbingan dan pengawasan dari pimpinan. 8. Pelaksanaan rapat harus tepat waktu. Jawaban yang kelima, jenis tata ruang rapat yang digunakan yaitu model huruf U. Karena penataan model ini menimbulkan interaksi antar peserta sehingga mereka aktif dan terlibat dalam rapat. Cocok untuk rapat yang tidak memerlukan presentasi. Iya, terima kasih Elva. Bagus sekali ya paparannya untuk perwakilan dari kelompok 1. Mungkin dari temannya kelompok lain ada pertanyaan yang mau diajukan? Silahkan, barangkali ada yang mau bertanya. Saya, Bu. Ya, Lisiani, silahkan sampaikan pertanyaan apa untuk kelompok 1. Apakah setiap permasalahan yang ada dalam organisasi harus dirapatkan? Ya, bagaimana Elva jawabannya? Pertanyaan Lisiani, apakah setiap permasalahan dalam organisasi itu harus dirapatkan? Ya, menurut pendapat Elva, silahkan paparkan jawabannya. Ya. Ya, menurut saya iya, karena permasalahan tersebut harus dikomunikasikan dan dimusyawarahkan supaya mendapatkan solusi yang terbaik untuk semua pihak dalam organisasi tersebut. Ya, kira-kira begitu ya jawaban dari Elva. Bagus Elva jawabannya ya. Jadi untuk mendapatkan solusi yang terbaik untuk kebaikan bersama dalam organisasi. Ya, ya. Tepuk tangan untuk Elva. Silakan Elva bisa kembali ke tempat duduknya. Ya. Nah, setelah ini ya kalian ya bisa kalian simpulkan ya tadi setelah pemaparan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya, hasil diskusinya telah dipresentasikan. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita simpulkan ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama tentang apa? Pengertian rapat ya, bahwa rapat itu adalah pertemuan yang melibatkan untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Kemudian yang kedua tentang unsur-unsur rapat ya, tentang unsur-unsur rapat yang ada 5 tadi ya, mulai dari masalah, pemimpin, media, kemudian apa lagi?
peserta, dan notulis. Kemudian tentang apa lagi selanjutnya? Tentang tipe peserta rapat. Kemudian penyelenggaraan rapat yang baik itu seperti apa? Kemudian apa lagi? Yang berikutnya, model penataan ruang rapat, dan yang terakhir peralatan dan perlengkapan penyelenggaraan rapat, ya. Nah, pembahasan materi hari ini ya Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang dokumen persiapan penyelenggaraan rapat, ya. Untuk itu ya Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini, ya. Silahkan kalian bisa membereskan buku kalian, ya, perlengkapan belajar kalian, duduk di tempatnya masing-masing kembali. Kemudian sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih atas perhatian kalian, ya. Semoga ya untuk pertemuan selanjutnya kita masih dapat bertemu lagi untuk belajar bersama ya dalam keadaan sehat. Untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.